setiap pelajar sudah memang seharusnya seperti itu, yaitu mengejar nilai terbaik untuk setiap mata pelajarannya. Tapi untuk hidup di dunia nyata, seorang pelajar, seorang remaja tidak bisa hanya berbekal nilai mata pelajaran semata, tetapi juga memerlukan keterampilan hidup, semacam soft skill yang hanya bisa dia dapatkan dari pengembangan diri melalui bidang non-akademik. Jadi kepada Bapak dan Ibu yang mungkin masih berpikiran, masih memiliki pola pikir yang untuk apa sih ikut kegiatan luar sekolah, untuk apa sih ikut ini, ikut itu, buang-buang waktu, buang-buang materi, buang-buang tenaga. Ayo Bapak Ibu ubah mindset kita. Begitu banyak hal, begitu banyak experience yang akan mereka dapatkan, yang pastinya akan sangat-sangat berguna untuk kedepannya di jenjang perkuliahan, perkantoran, bagaimana dia bisa mengembangkan minat dan bakatnya, bakat yang dia miliki. Bapak dan Ibu sekalian, bukalah ruang, berilah support kepada anak Bapak dan Ibu. Karena kita tidak akan pernah tahu mereka akan jadi apa. Mungkin mereka akan menjadi suatu hal yang luar biasa. Saya yakin, insya Allah, dengan tekad, doa, restu orang tua, dan dedikasi yang penuh, anak Bapak dan Ibu dapat menemukan potensi dirinya masing-masing. Life is not always easy and it's not always simple. But with enough dedication, any habit can be reshaped. Jadi ketika anak dan Bapak dan Ibu memiliki tekad, memiliki minat dan bakat, dukung dia untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. I promise they get there. Dan saya juga ingin bercerita sedikit mengenai sekolah kita SMA Muhammadiyah 1 Wisma Makassar yang selalu mendukung siswa-siswanya dalam bidang akademik maupun non-akademik. Di sekolah ini, anak Bapak dan Ibu menjadi sosok yang unggul, cerdas, dan islami. Tidak hanya diajarkan beberapa mata pelajaran umum seperti minat dan bakat mereka, pelajaran-pelajaran sosial, tetapi juga diajarkan ajaran-ajaran Islam. Dan betapa Masya Allahnya sekolah kita ini SMA Muhammadiyah 1 Wisma Makassar yang mengimplementasikan amar ma'ruf nahi munkar. Kita diberikan ajaran-ajaran yang agama Islam yang pastinya akan berguna bukan hanya di dunia semata, tapi juga untuk bekal kita di akhirat nanti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Mawati WR4 harus meninggalkan tempat ini karena akan menjemput tamu dari pimpinan pusat Muhammadiyah dalam rangka pembukaan kemah tahfiz di Bantai. Pesantren-pesantren Muhammadiyah berkumpul di pesantren Al Mustafa Bantai dalam rangka bagaimana pembinaan pesantren lebih baik ya dari kemarin-kemarin. Kalau kemarin hitungannya dari pesantren Muhammadiyah, sekarang sudah 200-an lebih pesantren di Sulawesi Selatan, Pak. Kalau NU yang kita kenal sebagai pemilik pesantren yang banyak, Muhammadiyah sekarang sudah banyak di seluruh Indonesia. Kemudian selanjutnya saya menyampaikan selamat Hari Ibu 22 Desember 2022. Saya mau bertanya Pak, Ibu, yang mana lebih hebat? Ibu atau Bapak? Yang mana lebih hebat? Ibu atau Bapak? Yang lebih hebat adalah Ibu. Dan yang sendiri mengatakan begitu.
Ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, kepada siapa saya berbuat baik?" Nabi mengatakan, "Kepada ibumu." Kemudian ditanya lagi, "Kepada siapa lagi ya Rasulullah saya berbuat baik?" Dijawab yang kedua kalinya, "Kepada ibumu." Kemudian ditanya lagi, "Kepada siapa lagi ya Rasulullah?" "Kepada ibumu." Dan pertanyaan yang keempat, "Kepada siapa lagi ya Rasulullah?" "Barulah kepada bapak." Kepada bapak. 3 kali disebut oleh Nabi ibu, barulah disebut 1 kali bapak. Jadi kalau ada hari ibu, bapak jangan iri hati. Itu Pak. Bapak dan adik sekalian, wanita hebat itu makanya disematkan sebagai hari ibu. Ya, wanita hebat itu bukan karena dia cantik, bukan karena dia kaya, bukan karena dia pintar, bukan pula karena di sampingnya ada laki-laki gagah dan kaya. Tapi wanita hebat itu adalah wanita yang mampu terus berdiri menyelesaikan masalahnya, mampu berdoa dan percaya semua akan berlalu. Wanita hebat melukis kekuatan melalui proses kehidupannya. Bersabar saat dia tertekan, tersenyum saat hatinya menangis, diam saat terhina, mempesona karena memaafkan, mampu membalut luka hati dengan sabar, mampu memadam amarah dengan tersenyum, mampu menghapus dendam dengan maaf. Itulah wanita yang hebat. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tadi anak kita yang tampil ini baru saja juara nasional putri hijab mewakili Sulawesi Selatan. Runner up 1 atau juara 2, mengalahkan banyak mahasiswa. Jadi lawan-lawannya kemarin ini adalah mahasiswa, termasuk juga yang tidak tahu bahasa Arab tadi. Itu lawannya mahasiswa, satu-satunya SMA yang ikut SMA Muhammadiyah 1 di Sumut. Selebihnya mahasiswa. Gitu. Sama juga dengan pemilihan putri hijab. Ibu bukan hanya karena kecantikannya, bukan dipilih karena kecantikannya, tapi kemampuan berkomunikasi, ilmunya bagus. Kita coba lihat tadi. Sekelas Fauzia yang baru kelas 11 ini, luar biasa cara berkomunikasinya. Hebat ya? Bagaimana dia merangkai kata dan seterusnya. Itu kemampuan yang jarang seusianya di SMA ini yang mampu berkomunikasi dengan baik. Jadi pantaslah kalau tim penilai pusat menyematkan dia sebagai peserta runner up. Dan kita berharap terus switch ini mengukir sejarah. Dan ada lagi selain tadi bahasa Arab yang juara 2, juga kita juara harapan 1, kita juga juara 2 nasional nasyid. Dan sebentar ibu akan dengarkan anaknya menyanyi. Dia juara 2 nasional. Saya bilang sama dia, barangkali kok berdua juara. Saya bercanda sama dia. Jadi lawannya juga mahasiswa, dan satu-satunya peserta itu adalah SMA Muhammadiyah 1 ini semua. Selebihnya adalah mahasiswa yang dilawan. Ya, Bapak sekalian. Karena itu kita patut ya, pesan tadi Nur Fauzia, ibu jangan ditekan anak untuk tidak berkembang dengan minat dan bakat yang dipunya. Baik Bapak dan hadirin sekalian, saya sampaikan alhamdulillah kita sudah penilaian akhir semester yang tadinya dimulai pada tanggal 5 sampai 14 Desember 2022. Sistem pelaksanaan ujian kita itu yang sistem silang.
Jadi dalam satu kelas itu bukan hanya kelas 10 saja. Di dalamnya ada kelas 10, ada kelas 11, ada kelas 12. Dan duduknya tidak ada yang berdekatan dengan temannya. Itu Pak. Mengapa kami lakukan begitu? Pertama, supaya tidak ada harapan-harapan untuk dibantu oleh temannya. Dan kita hendak menumbuhkan kepercayaan diri bahwa saya juga sanggup bisa menyelesaikan ujian-ujian yang saya hadapi.